sudah sampai ke bagian 20. Sekarang kita masuk ke bagian 21 ya. Bagian 21 pertama tentang yaitu meeting itu adalah event ya, sebuah event skomiga kanjing, maka persiapan itu sangat penting sekali. Misalnya kita mendengar nanti kalian di meeting akan mendengar yang kata-kata seperti ini. Seperti yang diketahui, selama 7 bulan ini kita mengalami penurunan penjualan. Wah, itu seringkali kita yang kayak gitu mendengar dan membuat kita jadi wah ini pasti kena marah-marah lagi nih sama atasan gitu. Dan itu malah nurunin motivasi. Nah, oleh karena itu ada teknik untuk menaikkan motivasi dalam meeting ini. Adalah agenda yang penting itu kita bawa ke nomor 2 ya, agenda yang penting. Ini memang penting ini ngasih tahu bahwa penurunan pendapatan, penurunan penjualan. Tapi seringkali kebiasaan orang-orang di kantor itu yang pertama dia sampaikan itu berita buruk dulu gitu. Nah, maka kalau di sini sebaiknya untuk Ichibangme, untuk yang pertama itu di awal-awal meeting itu cerita tentang hal yang menggembirakan dulu ya. Kenapa? Karena pada meeting itu tentu saja enggak semuanya ya pegawai itu yang punya motivasi tinggi ya. Pasti ada yang telat. Ada yang telat. Kemudian seandainya kita kan ingin dengar ya hal-hal yang penting itu, kita ingin semuanya itu mendengar dengan seksama ya. Ketika kita bicarakan bahwa perusahaan lagi dalam keadaan kritis ini. Nah, kita memberi tahu kayak gitu, itu belum tentu semua peserta meeting itu dengan kesadaran menganggap itu sebuah critical condition. Hanya menganggap ini lagi kena marah lagi. Jadi walaupun udah datang di awal pun itu belum tentu kepalanya masuk ke berpikir bahwa itu sebenarnya tanggung jawab dia gitu. Nah, oleh karena itu kebanyakan di awal-awal meeting itu kita nggak konsentrasi. Misalnya kayak kita briefing aja, makanya saya biarin dulu ngobrol karena pasti karena saya udah baca buku ini, udah juga memperhatikan tim saya dulu bagaimana. Biasanya memang sebelum meeting itu kita pasti cerita tadi malam ngapain, tadi naik kereta kayak gimana, pergi kantor. Kesalahan kita dilepasin semua lah dulu kan. Masalah donat, masalah kucing. Nah, ini sebenarnya pengetahuan besar buat kalian ya. Nanti ketika bekerja gitu. Kadang-kadang kita karena terlalu serius kan, ingin semua orang tuh langsung serius saja. Jadi, wah, ini karena meeting, ini perkara penting, langsung perihal yang berat-berat langsung dibawa. Itu malah namanya Gyakukoka. Gyakukoka itu malah efeknya kebalik. Kita ingin orang sadar dengan keadaan kondisi dan supaya mereka bersemangat, malah nambah turun semangat. Oleh karena itu biasakan untuk di pertemuan di awal-awal meeting itu kita pertama membuka telinga orang yang mendengar dulu. Ya, membuka telinga orang yang mendengar itu adalah kita memberikan cerita yang agak gembira. Boleh sangat gembira, boleh agak gembira. Pokoknya yang ada gembiranya lah. Misalnya gitu. Wah, akhirnya penjualan produk kita untuk pertama kali terjual nih. Yang nomor satunya gitu kan. Produk nomor 1 kita udah terjual nih 1 unit. Dan saya menerima ungkapan terima kasih dari customer gitu. Nah, itu dulu. Oh, udah kejual ya barangnya itu ya. Itu jadi mereka kalau misalnya kita ngomongnya kebalik. Misalnya ngomong kebalik itu maksudnya gimana coba? Ini sama-sama 1 biji ini. Ternyata produk kita baru satu unit yang terjual. Itu rasanya gimana gitu? Ini produk kita udah 3 bulan berproduksi, baru 1 unit yang terjual. Itu orang langsung tensionnya langsung. Tapi
Sehingga apa? Ke pembicaraan penting berikutnya itu tidak mampu lagi untuk konsentrasi. Jadi biasakan membawa ke berita gembira. Akhirnya 3 bulan kita menunggu, dapat juga penjualan yang pertama. Mari kita tepuk tangan dulu, mudah-mudahan ada penjualan selanjutnya. Nah itu sebenarnya teknik ajaib. Kemudian karena meeting ini adalah sebuah event, ya, bukan sesuatu untuk mengadili, untuk menghakimi, ya. Itu hanya event, anggap itu sebagai event, suatu yang event, tahu kan, acara lah. Oleh karena itu upayakan misalnya pada agendanya kita sedikit pikirkan tekniknya, kemudian ganti juga posisi duduknya. Kalau hari ini grup apa di sini, hari ini grup apa di sini, pindah-pindah gitu kan. Pokoknya biasakan untuk persiapan, ya, persiapan walaupun hal-hal yang kecil. Kemudian yang bagian 22. Bagian 22 itu tentang soku segera, mijika pendek, kokoro hati, ya. Jadi di dalam bekerja, ini salah satu teknik bekerjanya Ichiryu, ya. Henshin subiki mail wa tamenai. Jadi email-email yang harus dibalas itu harus dibalas. Kalau email itu jangan biarkan email kita itu numpuk, ya. Karena secara aturan dasarnya adalah setiap mail yang kita terima itu harus dibalas. Nah, pada saat kita nggak bisa membalas, tentang isinya, setidaknya kita memberikan balasan ringan, segera memberikan balasan ringan bahwa saya akan memberikan balasan tentang ini, detail tentang ini pada kesempatan misalnya besok kah, beberapa hari lagi kah. Setidaknya kita beritahu dulu. Misalnya kita ada permintaan yang ingin kita tolak, atau kita ingin semakin perihal-perihal tentang yang sulit untuk kita ucapkan, malah itu yang harus segera kita balas itu. Kenapa? Semakin kita menunggu, semakin kita memperlambatnya, itu membuat harapan akan mendapatkan yes dari yang meminta kepada kita. Misalnya kepada Bang Dio, tolong dong gini. Sebenarnya kita pengen nolak, tapi karena kita pengen nolak, kita tunda membalasnya. Itu membuat orang berharap, oh ini kayaknya lagi mempertimbangkan akan membantu saya ini gitu. Oleh karena itu setidaknya pertama uki torimashita, emailnya telah diterima, rokai desu, atau oke, saya paham tentang kondisinya. Sehingga dengan yang kayak gitu, pertama orang sudah merasa bahwa oh ini dilihat gitu, oh ini sedang dipertimbangkan. Kemudian untuk email biasakan untuk pendek, jangan panjang-panjang. Kenapa? Biasakan untuk orang yang akan membaca email itu jangan sampai waktunya terbuang. Kemudian semakin misalnya email untuk penolakan gitu, semakin untuk penolakan maka sedapat mungkin semakin pendek. Ini sudahlah penolakan, terus kita bikin panjang-panjang, semakin membuat orang jadi membuat tidak enak. Jadi sedapat mungkin segera sependek-pendeknya, terus berikan jawaban no. Kemudian jangan lupa untuk memberikan sisi kepada siapa perihal-perihal ini, siapa dari atasan-atasan kita yang perlu, orang-orang yang berkaitan yang perlu tahu tentang. Jangan biasakan menyelesaikan sendiri permasalahan, karena di setiap satu permasalahan itu selalu ada penanggung jawab, selalu ada yang membantu. Maka biasakan mereka mengetahui semua permasalahan tersebut. Untuk hal orang-orang tertentu saja, ya. Untuk orang yang tidak perlu tahu, tidak perlu dikirim, ya. Karena dengan hal-hal kecil seperti ini akan sangat mempengaruhi perbedaan. Kemudian yang ke-23 tentang prasitokoto sama mainasitokoto. Prasitokoto itu adalah satu kata yang bernilai plus dan satu kata yang bernilai minus, ya. Sebelum kita menekan tombol send email atau membalas gitu kan, biasakan untuk menambah satu kosakata yang plus, ya. Misalnya sankyu no meru wa hitokoto pras dekiru koto ga nai ka to kangaimasu. Misalnya kita ingin mengucapkan terima kasih, ya. Kalau cuma terima kasih doang kan kayaknya sepi gitu kan.
makasih ya, tapi setidaknya kita tambahkan satu kalimat atau apa. Misalnya kalau kita tulis kemarin makasih ya, kalau kayak gitu aja kan udah nggak asik gitu kan. Wah, kemarin dengan bantuan itu saya merasa sangat tertolong sekali dan ini sangat membantu pekerjaan saya. Itu kayaknya kan nggak kayak orang lain gitu, ada kedekatan di dalamnya. Jadi dengan kayak gitu akan memberikan rasa kepada partner kita ini sebenarnya mementingkan orang lain ini tentang hubungan antara sesama manusia. Kita salah satu bentuk penghormatan kita kepada lawan bicara gitu. Dan tidak perlu kalimat yang panjang-panjang, cukup yang seperti tadi ya, pendek-pendek saja udah cukup. Dan kalau terlalu kita tulis panjang-panjang juga efeknya malah minus. Dan ketika kita menyampaikan pesan yang bernilai negatif, yang minus, sebaiknya sedapat mungkin kita memperpendek kalimat email kita. Misalnya membuat pembukaan yang panjang, atau membuat alasan yang panjang, atau membuat penjelasan yang panjang. Memang kita niatnya ingin menjelaskan lebih detail gitu, tapi malah efeknya malah kebalikan gitu. Jadi biasakan untuk mengurangi. Kalau beritanya minus, sedikitkanlah kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, satu lagi, misalnya kita kesal, misalnya nanti kalian pasti akan menghadapi seperti itu dunia pekerjaan ya. Kesal pada kondisi karena tidak sesuai dengan harapan, marah kepada bawahan yang ninggalin pekerjaan yang berantakan. Jangan biasakan mengirimkan mail yang tentang kemarahan di malam hari. Ya. Kenapa? Karena kita sangat dalam kondisi psikologis kita tidak baik. Biasanya kita itu tidak bisa mengontrol. Jadi walaupun sudah ditulis, biarkan dalam bentuk draft dulu. Pagi besok sebelum dikirim, datang lebih cepat, pikirkan kembali, kurangi isinya, baru dikirim gitu. Kalau untuk memarahi, kenapa? Pada akhirnya bawaan kita juga membacanya pagi hari kok, nggak akan membaca di malam itu. Tapi karena kita terbawa emosi, ya kita membuat balasnya malam-malam gitu. Dan emosi tidak akan menyelesaikan pekerjaan kita, hanya akan memperburuk suasana. Ini tentang beberapa teknik ya. Memang ini belum kalian hadapi saat ini, tapi setidaknya tahu, oh gini toh orang Jepang dalam berpikir, dalam bekerja gitu. Bahwa mereka sangat melakukan persiapan dalam meeting, melakukan persiapan terhadap customer, melakukan pembalasan yang email, bagaimana teknik membalas email yang baik, kemudian bagaimana cara menambahkan satu kosakata untuk yang plus, bagaimana mengurangi yang minus. Sebenarnya ini adalah bentuk penghormatan ya, bentuk penghormatan kita kepada baik itu partner kita maupun kompetitor kita maupun customer kita. Dan ini adalah salah satu hal yang penting dalam menjadi Ichiryu. Hari ini kita membahas 3 itu, nanti malam kita sambung lagi untuk yang ke-24. Terima kasih untuk mendengarkan.